Koda adalah singkatan dari Child of Deaf Adults, anak dari keluarga tunarungu. Koda juga bisa berarti istilah untuk bagian penutup dalam sebuah komposisi musikal. Nah, koda garapan sutradara Sian Heder adalah dua hal tersebut sekaligus. Film yang bercerita tentang Ruby, satu-satunya yang berpendengaran normal dalam keluarganya, yang sangat berbakat menyanyi dan menemukan kecintaan terhadap dunia musik. Dunia yang gak berarti apa-apa bagi ayah, ibu, dan abangnya. Simply karena mereka gak bisa mendengar betapa amazingnya suara Ruby. Dan itu tuh aku yakin juga dialami oleh banyak anak remaja, keluarga yang tidak bisa mendengar suara mereka. Tak peduli seberapa normal pendengaran keluarga mereka tersebut. Karena Koda ini pada hatinya memang sebuah cerita coming of age yang relatable. Tapinya lagi, dia adalah cerita dengan suara yang begitu unik. Sehingga bahkan dengan film aslinya pun, Koda ini adalah versi Amerika dari film Prancis La Famille Bélier. Koda terdengar seperti sajian yang sangat berbeda. Koda dikembangkan Heder dari perspektif keluarga yang quirky, yang nyeleneh. Ruby kerap bertengkar dengan abangnya, kayak bahasa isyarat. Ruby juga kesal sama kemesraan ayah dan ibu. Nah, itulah pesona utama yang membuat cerita ini terasa fresh dan real. Keluarga Ruby berbeda dengan orang-orang lain. Keluarga Ruby dipandang remeh. Hidup mereka juga nggak mudah. Tapi film memperlihatkan semua itu lewat perspektif yang tidak sekalipun mengiba belas kasihan. Keluarga Ruby bangga dengan siapa mereka, dengan kerjaan mereka. Mereka adalah keluarga nelayan. Mereka mengarungi masalah yang sama dengan nelayan-nelayan lain di sana. Yang tangkapannya dibeli dengan harga rendah, yang merasa dirugikan lebih jauh oleh kebijakan penangkapan ikan yang baru saja diberlakukan gitu kan. Tapi mereka tahu mereka semua akan baik-baik saja selama ada Ruby. Karena memang selama ini Ruby lah yang memegang peranan besar dalam keluarga. Ruby ikut melaut demi membantu mengoperasikan dan komunikasi dalam kapal. Ruby memang jadi juru bicara dalam tawar-menawar harga, dalam rapat, dalam apapun. Film menitik beratkan ketergantungan ini dengan memperlihatkan Ruby bahkan harus ada di sana saat ayah dan ibunya lagi konsultasi ke dokter perihal masalah di area privasi mereka. Nah, kebergantungan semacam itulah yang jadi titik awal konflik. Karena Ruby ini sudah beranjak dewasa, dia mulai menemukan dunianya sendiri. Ruby mulai naksir cowok, Ruby mulai serius menjajaki dunia tarik suara. Nah, tentu saja nanti jadwal Ruby mulai bentrok dengan jadwal kerjaan keluarganya. Semua pilihan mendadak jadi tough choice bagi Ruby. Karena dia sadar keluarganya butuh dirinya, tapi sebaliknya dia juga tahu bahwa dia itu juga butuh untuk menapaki jalan hidupnya sendiri. Semua lapisan permasalahan itu mengumpul membentuk emotional depth yang dalam banget. Membuat film ini jadi menarik-narik hati kita, membuatnya hangat oleh haru dan cinta, tanpa sekalipun terasa overdramatis. Kehidupan keluarga Ruby dalam rumah tangga dan dalam bermasyarakat menambah realisme ke dalam cerita. Kita percaya yang dialami Ruby bisa juga terjadi pada anak dalam keluarga manapun. Masalah keluarga tunarungu tersebut mendadak jadi masalah yang universal. Untukku, aku melihatnya sebagai masalah yang relatable bagi remaja karena Ruby dalam cerita ini dealing with keluarga yang tidak bisa melihat value dari kemampuannya. Penyanyi tapi orang tuanya tuli. Mereka nggak bisa tahu, mereka nggak bisa dengar. Mereka nggak bisa mengerti sebagus apa anak perempuan mereka. Jadi ya teman-teman kita, ada remaja yang suka musik tapi disuruh jadi karyawan kantoran, remaja yang pandainya bulu tangkis tapi disuruh jadi PNS, remaja yang tulisannya bagus tapi disuruh sekolah dokter aja. Mereka itu adalah Ruby-Ruby dalam keluarga yang tuli terhadap suara anak mereka. Solusi untuk masalah ini adalah bagaimana untuk membuat orang tua mendengar suara kita tersebut. Maka film Koda ini bisa jadi penguat, bisa menjadi pengingat bahwa keluarga itu ya sebenarnya saling membutuhkan. Karena jika Ruby dan keluarganya yang berkekurangan saja bisa menemukan jalan keluar, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menemukannya. Nah, dari situlah aspek beauty yang kuat dimiliki oleh film ini datang. Pertengahan film hingga ke akhir udah kayak parade adegan-adegan keluarga yang indah, yang hangat.
Mulai dari keluarga Ruby datang ke sekolah menonton pertunjukan musik, meskipun mereka nggak bisa mendengar apa-apa. Ngelihat mereka yang malah menonton dari reaksi penonton di sekitar itu, jadi adegan yang super sweet banget. Hingga ke adegan ayah Ruby meminta menyanyikan ulang lagu. Ayah mencoba mendengar dan mengerti lagu tersebut dengan cara yang ia bisa. Ini easily adalah adegan yang paling bikin netes air mata dan kandidat nominasi untuk adegan terbaik Mother's Day Award tahun depan. Lalu ada juga adegan yang kalian nonton sendiri aja deh. Film ini yang jelas penyelesaiannya itu penuh oleh beautiful moments yang juga digarap dengan sama sensitif dan beautifulnya. Heather tahu dia nggak perlu apapun selain memaksimalkan karakter-karakter yang menghidupi ceritanya. Sehingga Heather benar-benar menaruh kita ke dalam perspektif. Ketika adegan keluarga Ruby nonton pertunjukan nyanyi tadi misalnya, saat Ruby nyanyi solo, film justru menarik semua suara dari layar. Kita tidak mendengar suara cantik Ruby, kita tidak mendengar apa-apa. Karena memang itulah yang persisnya didengar oleh keluarga Ruby. Kita jadi tahu apa yang mereka rasakan. Build up pada sequel pertunjukan musikal tersebut juga benar-benar diperhatikan, sehingga akhirnya momen terakhirnya jadi luar biasa. Di awal kita melihat ayah dan ibu Ruby itu malah sibuk ngobrol saat ada musik-musik yang lain gitu. Namun ketika giliran Ruby tiba, ayah, ibu, abang Ruby tidak hanya memusatkan perhatian mereka, tapi juga berusaha mendengar Ruby dari sekeliling. Dan kita dibuat mendengarkan dalam cara mereka mendengar. Film ini bijak sekali, tahu persis memainkan perspektif. Timingnya juga sangat efektif. Karena sebaliknya ketika nyanyian Ruby memang harus didengarkan, seperti pada saat adegan ayah Ruby meminta dinyanyiin tadi, film memastikan lagu yang kita dengar benar-benar mencerminkan keadaan yang dialami, yang bermakna bagi Ruby dan ayahnya. Lagu tentang bagaimana seseorang bergantung kepada orang yang mereka cintai tersebut menambah bobot yang banyak sekali untuk hati dalam film ini. Nah, bahkan untuk adegan-adegan kecil pun, film ini mengerti untuk tidak melakukannya dengan berlebihan. Misalnya urusan cita-citaannya Ruby, kan elemen itu dibutuhkan untuk membuat karakter Ruby makin terflash out. Tapi kadarnya ya harus pas, supaya nanti cinta-cintaan Ruby itu nggak ngambil alih persoalan utama, nggak ngambil alih persoalan Ruby dengan keluarganya. Yang dilakukan oleh film ini, apa coba? Benar-benar pas. Ruby tidak pernah jadi karakter yang bucin, melainkan tetap pada jalur yang manis. Begitu juga dengan pembulian yang dia terima. Tak pernah film ini jadi kayak sinetron yang menjalin interaksi antara karakter yang satu dimensi jahat dengan Ruby yang satu dimensi menderita. Nah, penampilan akting dan arahan serta naskah jelaslah yang mengakibatkan ini semua. Didaulat sebagai pemain utama, Emilia Jones memainkan Ruby dengan segenap hati sehingga tidak mungkin bagi kita untuk tidak peduli dan tidak sayang kepada karakternya. Ruby dia tampilkan berbakat tapi juga kikuk dan tidak benar-benar pandai untuk mengekspresikan diri. Adegan-adegan saat Ruby latihan musik dengan guru yang exceptionally idealis dan nyeni sehingga kayak komikal gitu kan. Satu-satunya karakter yang too good to be real di film ini ya si karakter guru itu digunakan dengan efektif oleh film sebagai saat-saat untuk menunjukkan perkembangan personal Ruby. Ruby juga dimainkan oleh Jones dengan penuh cinta kepada keluarga, tapi di saat bersamaan, Jones juga membuat Ruby memancarkan sedikit, katakanlah, kelelahan. Dia ingin break free, tapi dalam cara yang tidak annoying. Nah, yang terutama mengangkat koda dari film originalnya adalah representasi. Di film ini, Heather mengcasting aktor-aktor yang memang tunarungu untuk memerankan ayah, ibu, dan abang Ruby. Tidak seperti pada film originalnya, dimana aktornya ya berpura-pura tuli gitu. Dan ini tentu saja selain lebih respect terhadap komunitas tunarungu yang direpresentasikan, tapi juga menambah aspek realisme yang berusaha ditonjolkan oleh film. Lalu supaya nggak jadi sekedar gimmick, Heather membackup karakter-karakter tersebut dengan lapisan, dengan penulisan yang jempolan. Ibu Ruby, diperankan oleh Marlee Matlin, adalah atau bukan adalah seorang model. Nah, ini jadi salah satu running jokes dalam cerita. Dan film membuka kesempatan untuk karakter ini menjelaskan makna kehadiran anak normal bagi diri dan keluarganya. Abang Ruby, diperankan oleh Daniel Duran, punya pandangan sendiri terhadap peran Ruby dalam keluarga
yang berkenaan dengan posisinya sebagai anak sulung, cowok pula. Nah, dia akan menambah bobot konflik tersendiri yang tentu saja kita welcome banget ke dalam cerita. Dan tentu saja ada ayah Ruby, diperankan oleh Troy Kotsur. Sudah dijelaskan sedikit lebih banyak tadi. Dia adalah kepala keluarga yang punya tanggung jawab. Dia yang paling kelihatan dekat dengan Ruby. Dan dia juga yang paling bertingkah in a lot of ways. Nah, cerita Koda hidup lewat karakter-karakter ini. Resolusinya mungkin dapat terasa terlalu cepat bagi beberapa penonton dengan permasalahan-permasalahan kecil yang belum terikat sempurna. Namun bagiku memang itulah poin cerita. Urusan Ruby dengan keluarganya memang sebenarnya sesimpel mengeluarkan suara dan mendengarkan suara tersebut. Masalah komunikasi. Dan mengenai hal-hal yang belum kelar, ya memang masalah bakal terus ada. Film ini tentang keluarga yang akhirnya saling mengerti dan membuat mereka menjadi semakin kuat, meskipun sekarang mereka tidak lagi bersama secara fisik. Bukan tentang problem yang lantas jadi beres. Yang perlu diperhatikan adalah film di akhir telah memperlihatkan bagaimana keluarga ini sekarang punya dan mau menempuh cara lain untuk berurusan dengan problematika sehari-hari, sebagai tanda kekeluargaan yang semakin menguat. Ekspektasiku menonton ini adalah, ya oke, aku bakal nonton cerita anak yang bakal dibully karena keluarga yang berbeda. Kemudian dia menemukan cinta yang berlawanan dengan kepentingan orang tua. Kemudian pada akhirnya dia jadi terbantu berurusan dengan keluarga tersebut. Nah, film ini secara garis besar memang seperti itu, tapi tidak sedramatis atau tidak semenye-menye yang kubayangkan. In fact, tidak pernah film ini menyuarakan seperti demikian, melainkan berhasil jadi cerita yang terasa unik, menawarkan sudut pandang baru dengan lucu dan kikuk di awal, dan lantas benar-benar indah dan hangat sebagai penutup. Film juga terasa real dan relatable. Biasanya aku punya aturan penilaian yang ketat untuk film-film yang bukan original, namun untuk kali ini, untuk film ini, aku rela sedikit melunakkan aturan tersebut. Karena film ini telah berhasil tampil tetap cantik dan malah seperti memperbaiki versi originalnya. Aku berikan 8,5 dari 10 bintang emas untuk Koda. That's all we have for now. Apakah kalian juga punya hal yang menurut kalian penting tapi tidak bisa didengar oleh orang tua, yang tidak punya value yang sama di mata mereka? Bagaimana kalian mengatasi itu semua? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.